Oke, yang bermasalah itu kita ban. Kita deportasi, kita ban. Tidak bisa masuk lagi ke Indonesia dalam sekian waktu. Konspirasi Prabu kembali ke hadapan Anda. Nah, sekarang Ayah tadi mau tanya apa? Potensi penyalahgunaan Golden Visa nih Mas Dirjen. Banyak yang di sosmed tuh banyak yang bilang, wah ini nanti banyak yang masuk ke Indonesia cucian uang lagi nih kalau gara-gara ada Golden Visa nggak ke negara lain. Itu sebenarnya gimana sih? Apa penting meluruskan dulu nih. Jadi kan kalau setiap kebijakan itu kan pasti ada pro cons. Ya. Kalau saya tuh selalu fokus dengan pro-nya dulu, dengan positifnya dulu. Ketika masuk ke wilayah negatif, itu nanti kan ada satu PPATK, ya itu apa mengenai arus uangnya, terus kemudian juga di luar negeri itu juga ada PPATK juga. Nah biarkanlah mereka bekerja, jangan sampai kita kemudian mengeluarkan kebijakan udah ada pagar-pagar yang membuat kita nggak jadi, akhirnya we are going nowhere. Nah kalau kita nggak kemana-mana, akhirnya apa? Negara tidak mendapatkan manfaat. Setuju. Kan gitu. Jadi lakukan dulu aja. Lakukan dulu aja Nanti kalau ya. ada apa-apa kan memang ada tugasnya masing-masing, ada kepolisian, ada PPATK dan Iya. macam-macam. Wah ini keren banget Menarik. Mas Dirjen udah lama, udah baru bentar Enggak. dari Dirjen. Sebelumnya kan bukan di Switch-nya bagian. cepet banget Switch-nya dari cepet sebelumnya Dirut banget. jadi ini ya Dirjen. Iya. Udah beda jawaban. Gimana kalau Mas Prabu Jawaban mengikuti? eselon 1. Beda ya? Yuk sekarang kita masuk ke pertanyaan dari netizen ya terkait seorang Silmi Karim. Ada apa saja? Kita buka saja di layar teman-teman. Nanti kita biarkan lihat di sebelah Mas sana. Dirjen Ini memilih ini ada pertanyaan nomor berapa? 6 nomor yang Mas Dirjen bisa pilih. Nomor Mulai lima. dari nomor berapa? Kenapa nomor 5? Tanya dulu kenapa nomor 5? Pancasila. Oh Pancasila. Wah, baru aja kemarin. ada Apa? kesaktian Bacain. Pak Silmi kalau keluar negeri harus pakai visa juga atau bebas terabas aja nih? Tergantung negaranya. Jadi paling tergantung enggak negaranya. begini, saya berusaha untuk melakukan negosiasi untuk juga Indonesia bisa tidak menggunakan visa. Makanya untuk kebijakan visa ke Indonesia itu harus masuk ke dalam 3 kriteria. Resiprokal, kemudian manfaat buat Indonesia dan keamanan. Kenapa resiprokal penting? Karena kalau kita ke sana harus pakai visa, mereka ke sini juga harus pakai visa. Penting, itu harga diri. Harga diri. Iya Pride kan? kita Benar ya. itu pride. Saya Benar, setuju benar. tuh di bagian itu. Benar. Jadi untuk mewujudkan kekuatan paspor Indonesia bisa masuk bebas, ya kita juga mulai. Iya, setuju. Ya, Setuju. Resiprokal. Salaman, di sini salaman, benar. Terus yang kedua tadi apa? Manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi. Karena kan selain resiprokal juga ada manfaat dong. Boleh dong kita pilih. Iya, iya, Kemudian yang ketiga keamanan. Kan ada juga negara yang memberikan kita bebas visa, tetapi mungkin berbahaya. Karena drugs, karena apa ya kita pagerin dulu Lihat-lihat gitu dulu, kan. oke. Jadi selain resiprokal ada barrier lagi. Resiprokal aja nggak cukup. Iya. Gitu jawabannya. Gitu jawabannya keren ya. Oke lanjut. Kita pilih kasih 4 kesempatan ya. Yang Sekarang kedua nomor nomor berapa? Nomor 1. Nomor kenapa nomor 1? Nanya lagi dong. Karena kan kita Indonesia harus jadi yang paling top. Wah, Saya juga Jaga suka nomor persatuan. 1. Bentar Saya lagi juga- kampanye soal ini pasti. Gitu. Oke, ini next Pak, kalau mau bayar paspor biar cepat jadi bayar 1 juta, berarti sebenarnya bisa cepat dong aslinya Pak. Kan gini, gini, di luar negeri, ya itu bikin paspor, even di negara Eropa seperti Jerman, bisa 4 sampai 6 minggu. Di Indonesia cuma 3 hari. Nah, jadi itu udah top lah. Itu udah Saya ke Jepang itu juga. Nah, tapi kan ada orang yang urgent, ya sakit, atau kemudian dia harus keluar negeri, ya mendadakan, ya. Nah, atau yang baru sadar pasportnya rusak juga harus pergi keluar, habis harus pergi keluar negeri. Nah, kita beri ruang, ya. Ada yang cepat juga, gitu. Tetapi kalau semuanya menjadi cepat, itu kan ada faktor produksi juga. Ya, Sehari itu kan ada kapasitasnya. Tahu nggak sebulan itu berapa sekarang? Sekarang itu 400.000 orang paspor. Permohonannya itu 2 kali lebih besar dari sebelum pandemi. Saya pikir untuk di awal-awal aja, karena banyak yang waktu pandemi itu habis. Ternyata orang Indonesia ini sekarang melek terhadap internasional. Mereka willing to
go ya mungkin untuk experience, mungkin ini juga hubungannya dengan Untuk healing, Pak. Iya, Gen Z, ya Gen kan? Z. Experience itu merupakan salah satu hal yang Ya, utama. ya, ya. Sehingga mereka 400.000. Nah bayangin kalau per hari berapa dengan 20 hari kerja, ya kan? Itu kan artinya sehari 20.000. Ya. Nah 20.000 kalau misalnya semua dipaksa satu hari, tidak mungkin, nggak ada. Yang sehari keluar itu cuman Indonesia. Satu hari jadi, cek di tempat lain. Ada di UAE, tapi mahalnya minta ampun. Gitu. Kita itu udah top gitu. Jangan lihat dari sisi sisi kiri aja. Lihat dari sisi yang kanan, komprehensif. Jangan lihat ini hanya upaya mencari tambahan aja, tapi ini sebenarnya lebih kepada itu tadi ya, memfasilitasi ruang-ruang yang urgent. Ya, kita sebagai wartawan sering kayak gitu soalnya, Iya. Mas Dirjen. Tiba-tiba dapat undangan, loh kok paspornya habis gitu. benar-benar. Akhirnya bisa pakai ini ya. Coba kalau misalnya di negara yang lama, even Singapura, Iya, itu iya, bisa 2 minggu Iya. baru bisa ngurus. Gitu. Australia juga sama. Kita 3 hari. Iya, kita 3 hari aja udah cepet Iya, sih kalau udah itu. cepet sih benar-benar 3 hari. Menurut saya sih jangan dilambatin lagi, jangan. Justru malahan itu udah Bahkan bagus. Sabtu Minggu kan saya galakin sekarang. Emang buka juga sekarang? Di beberapa tempat kita buka, di mall-mall. Sabtu Minggu. Bahkan prosesnya juga cepat loh Mas. Waktu itu saya juga tanpa ngantri. Karena kan untuk antriannya udah online kan. Udah online. Jadi sangat-sangat efektif. Oke, Oke. selanjutnya. Next. Kita nomor berapa nih Mas Dirjen? Nomor 3. Nomor 3. Oke, kita lihat. Apa alasannya nomor Apa 3 alasan dulu? nomor 3? Bilang dulu. Biar cari alasan. Saya nggak mau jadi Ini yang sebenarnya ketiga. Kita ngerjain aja. Oh, iya. Kita mau ngerjain aja. Apa? Yang ketiga. Yang ketiga. 3, ini kita udah susah nih cari alasannya. Karena Dirjen adalah posisi yang ketiga, bukan ya? Bukan ya? Karena kita bertiga. Oh, Karena mari kita kita bertiga. bertiga. Benar. Oke, mana tadi jangan Tadi dilangin apa? dulu nih. Kita mau baca dulu. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaan apa tadi? Oke, banyak turis asing sotoy terus viral. Emang nggak bisa diusir langsung aja Pak? Bikin resah tahu Pak. Iya, kan gini. Namanya negara sebagai destinasi turis. Itu kita harus siap dengan segala macam perilaku. Ya. Kecuali memang kita bisa mengontrol mereka dalam arti kan setiap orang kan beda-beda. Dari sekian ribu turis yang masuk ke Indonesia bahkan juta, ya ada meleset sedikit 10, oke lah. Tapi kan itu langsung kita tindak lanjuti. Ya, sebenarnya kan ini bukan hanya kalau urusan asing itu bukan hanya konteksnya imigrasi. Kalau dia melanggar lalu lintas, kan Ya, itu bukan. tetap masuk ke wilayah Polri. Iya, iya. Kalau misalnya dia mendirikan usaha UKM diprotes oleh lingkungannya, itu kan sebenarnya juga di Pemda, gitu kan. Nah kalau misalnya dia melakukan tindakan yang secara norma, ya tidak baik, nah itu kan juga kita harus menindaklanjutinya, tetapi juga ada dasar laporannya, Iya, iya. gitu iya. kan. Ada prosedur. Ada prosedurnya. Ya, kalau kita semena-mena dalam menerapkan hukum juga nanti malah berdampak juga kan. Buat turis, buat kita ketika Iya. lagi berkunjung ke negaranya juga jadi ya, presiden. Dan itu di mana-mana. Saya diskusi dengan beberapa dirjen di luar negeri gitu ya, baik itu di Thailand ya, terus kemudian di Malaysia, di Singapura ya. Memang kejadian itu ada. Ya. Tetapi ya tentunya kita harus sikapi dengan baik ya. Nah, kalau saya sekarang lebih pada gini. Oke, yang bermasalah itu kita ban. Kita deportasi, kita ban. Tidak bisa masuk lagi ke Indonesia dalam sekian waktu. Gitu, tergantung daripada kesalahannya. Ya, ya. Kalau memang sudah tidak tertolong, seumur hidup Blacklist. kita ban. Jadi ada upaya ban sebetulnya ya dari imigrasi sendiri terhadap. Dan juga yang kita harus bermasalah. sosialisasi. Oke. Makanya kita sosialisasi apa yang mereka bisa lakukan dan apa yang tidak. Do and don'ts-nya kita dorong gitu. Jadi setiap turis asing masuk ke Indonesia, di Bali khususnya, kita kasih informasi kaitan dengan yang boleh dan yang tidak. Ya tetapi namanya orang nakal mah ada aja lah. Nggak ditambah lagi sekarang kan karena zamannya sosmed, jadinya Lebih terblow up. persepsinya Jadi lebih terlalu Ya, viral dan sembola ya. macam-macam. Sekarang ini kan udah sangat menurun ya, maksud saya dibandingkan yang dulu. Ya, dan kemudian kalau kita bandingkan dengan berapa yang masuk, kayak di Bali itu sehari itu masuk 20.000.
Sehari 20.000 turis. Kalau 1 tahun, 1 bulan itu kali 30, berarti kan 600.000. sekitar 600.000. Nah, kalau meleset, anggaplah 10 misalnya dalam 1 bulan itu. Masih berapa persen ya? Aduh, Kecil gak sekali. 0,000 lah. Ya masalahnya viralnya itu loh. Karena kalau turis yang baik mah nggak akan dapat expose viral. yang viral kan Cuma yang, kan yang aneh-aneh. Namanya gitu. juga sekarang udah zaman teknologi. Iya, Dan iya, nggak kayaknya apa-apa. orang Indonesia persepsinya adalah kalau viral dibantu. Yang penting kan gitu. sebenarnya kan kita dapat informasi bahwa yang seperti itu kan di ban. Ada upaya hukum juga dari Dan kita. deportasi begitu ya, selalu, dideportasi. bahkan ada yang waktu itu ngeludah di tempat beribadah. Ibadah. Kita cari, dapat deportasi. Begitu, kayak gitu-gitunya cepet lah. Ya, Karena saya juga kasih target kepada kepala kantor, ya kan itu masing-masing ada wilayahnya. Ya. Itu mereka juga melek terhadap sosial media, ya tanpa harus diperintah, mereka Jalan langsung sendiri. upaya, gitu. Mantap Dan berkoordinasi juga dengan institusi terkait. Masyarakat Apakah- juga bisa lapor ya? Bisa, Mas Dirjen? masyarakat bisa Oke. lapor. Baik, keren. Oke, kalau Satu begitu lagi. kita ke pertanyaan terakhir dari netizen sebelah sana. Nomor berapa nih Mas Dirjen? Nggak lagi bingung cari alasannya sebenarnya. Cari angka yang alasannya saya Nomor 2 deh, nomor nomor 2. 2. Oh. Oke, kenapa nomor 2? Ya, karena saya memang senang berduaan dengan Mas Prabu. Itu kayak dusta itu. Kira, Tadi kita mau alihkan, cuma bentar salah. kirain gak mau diduain. Salah ya. Oke, ini yang terakhir. Apa Kenapa aja? kalau paspor hilang harus bayar denda sih Pak? Udah jatuh ketipa tangga gitu loh Pak. Makanya sebenarnya paspor itu kan dokumen negara. Iya. Ya, harus dijaga. Nah tuh. Bahayanya kalau hilang itu bisa digunakan oleh orang lain untuk Kejahatan. kejahatan. Ya namanya dokumen penting ya, tempat melintas, tempat apa dan lain sebagainya, itu harus dijaga dengan baik. Gitu. Jadi supaya lebih tertib lagi dalam menyimpan paspor. Tapi juga kalau alasannya kayak misalnya kebakaran kayak gitu enggak kan ya Mas Dirjen ya? Atau Ya itu kan rusak. Ya hilang, rusak, ya itu Oke. termasuk ke dalam kategori Hilang. mengganti paspor? mengganti. Oh oke. Iya, iya. Ya, Karena make paspor sense yang juga. lamanya kan harus kita ambil, kita Potong. atau kita potong, kita kasih lagi. Gitu. Ya, Ya, ya. jadi pemirsa ini harus hati-hati ya menjaga dokumen negara sama kayak akte gitu juga ijazahnya juga. Jadi harus dijaga baik-baik. Kayak jaga hati aja. Kalau hilang kan juga bahaya. Betul. Oke. Masih ada Oke. waktunya atau sudah Kita selesai? sepertinya Ya. sudah cukup ya Mas Prabu ya, udah banyak banget tadi terjawab, rasa-rasa penasaran netizen juga, tentang Golden Visa juga. Jadi Thank you banget Mas Dirjen sudah main ke Sama-sama Konspirasi sudah Prabu. mengundang, ya, Jadi dan kita kita bisa tahu sharing. bahwa saya tidak harus dapat Golden Visa tapi silver hair visa. Silver Hair Visa. Tujuannya mana? Tujuannya ya? mana ya? Ke hatimu. Aduh, wah, gadis. Ke hatimu. Udah Waduh. penuh. Oke Lama-lama baik. kalau kelamaan ini keluar dia asli. Makanya perlu disudahi ini. Perlu disudahin deh. Kalau gitu ya udah. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dirjen Imigrasi Mas Silmi Karim. Semoga memberikan informasi yang berguna untuk Anda semuanya. Konspirasi Prabu bertemu lagi dengan Anda minggu depan.